Debat terbuka pemilihan Gubernur Jawa Tengah resmi berakhir semalam. Dalam 3 kali kesempatan debat publik, kedua pasangan calon tampil percaya diri memaparkan setiap program yang dimiliki bagi masyarakat. Debat 3 pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang berlangsung Rabu malam menjadi debat terakhir sebelum memasuki masa tenang pada 23 November mendatang. Dalam debat terakhir, kedua pasangan calon tampil dengan percaya diri menyampaikan program dan gagasannya. Tema membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran menjadi fokus debat kedua calon. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa Hendrar Priyadi serta Ahmad Lutfi Tadsyasin Maimun memaparkan program unggulan mereka untuk menjawab tantangan Provinsi Jawa Tengah di masa depan. Pakar komunikasi USM Gunawan Wijaksana mengapresiasi dan menyatakan bahwa banyak kemajuan yang terjadi di debat terakhir. Ya, dari situ ada kemajuan, Mas. Kalau dulu KPA-nya kandel, sekarang masih ada, Mas, tapi tipis. Gitu ya. Kalau KPA kecil-kecil itu sih enggak apa-apa sih. Itu kalau itu modelnya model ekstemporer itu enggak masalah. Jadi tidak seolah-olah ketika ditanya baru buka-buka itu kan juga sangat mengganggu bagi penonton calon pemilih. Ini yang kemarin sudah agak maju ya, meskipun masih juga membawa itu, tapi saya pikir volumenya sudah sangat berkurang. Saya kira lebih bagus dari yang pertama dan yang kedua. Suasana debat sempat memanas manakala pertanyaan yang dilontarkan disebut tendensius. Tak hanya itu, penyebutan beberapa tokoh nasional juga mewarnai debat semalam. Hal ini turut mengundang sorotan. Gunawan turut mengungkapkan penyebutan nama-nama tokoh itu menjadi substansi yang penting jika digunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun jika berlebihan dapat memberikan gestur ketidakpercayaan diri. Yang namanya signifikan person itu penting. Tetapi kemudian ya jangan terlalu setiap saat signifikan person. Itu kesannya kemudian jadi kurang pede, Mas. Jadi kurang percaya diri. Sehingga kemudian ketika terlalu banyak menyebut signifikan person itu, person-person yang signifikan itu kemudian tidak begitu menarik jadinya. Nah, kemudian ada Pak Hugeng gitu ya. Pak Hugeng kan Kapolri yang dulu itu ya. Dan ini Pak Lutfi itu pernah jadi Kapolda. Nah, itu saya tahu itu maksudnya tentu akan menetralisir istilah sambo itu, rambu dan sambo itu. Untuk menetralisir itu memang terus terang memang kata-kata itu lambu dan sambo itu meskipun dari sisi etika komunikasi itu sebetulnya tidak begitu pas, tapi dari sisi efektivitas periklanan itu sangat efektif. Kenapa? Karena dua kata itu adalah kata yang mudah diingat. Jadi istilah-istilah yang gampang diingat juga person-person yang signifikan. Makanya kalau PDIP itu biasanya Bung Karno. Kalau PKB dulu sebelum ada masalah Pak Muhaimin itu kemudian Gus Dur. Misalnya. Saya pikir biasa. Kemudian kalau ini yang jelas pernah di-endorse oleh Pak Prabowo lalu menyebut Pak Prabowo Jokowi. Tapi kalau kekerapan, terlalu kerap setiap saat apalagi di dalam setiap debat menyebut itu kemudian dari sisi komunikasi itu menyebabkan kurang pede. Masa kampanye menyisakan 2 hari ke depan sebelum akhirnya akan memasuki masa tenang.